Lah, Sudah kelihatan Bapak Ibu yang berwarna biru SKP semester 1? Mohon untuk dicat. Sudah? Nah, oke. Siap. Namanya juga pembelajaran secara daring ya seperti ini Bapak Ibu. Salah dikit juga sudah jadi bermasalah akhirnya. Sudah tapi belum besar. Oh, itu ya Bapak ya. Oke, siap. Sudah belum besar. Oke. Saya besarkan ya. Nah, Bapak Ibu mohon dilihat ini SKP sesuai PP 46 tahun 2011. Adakah yang sudah membuat seperti ini kemarin? Insya Allah yang sudah mengajukan kenaikan pangkat sudah membuat. Nah, tapi Bapak Ibu mohon untuk dikoreksi kembali karena di tahun 2021 menggunakan periode per semester. Jadi ada 2 kali penyusunan SKP sesuai dengan PP yang lama dan PP yang baru. Nah, ini kita coba dengan yang PP yang lama di semester 1. Bapak Ibu silakan dilihat. Kemarin sudah menyusun, ada waktunya. Nah, di sini ada waktu. Mohon untuk waktunya Bapak Ibu disesuaikan menjadi 6 bulan. Bukan berarti langsung pantas dipotong jadi 2. Tidak juga. Silakan Bapak Ibu disesuaikan. Tugas kami, kalau materi dan isi dari substansi dari isi SKP, Bapak Ibu lebih paham. Kami di BKD adalah tim untuk mendorong Anda untuk bisa memasukkan kinerjanya ke dalam format yang sudah ditentukan. Silakan Bapak Ibu bisa disesuaikan waktunya menjadi 6 bulan. Silakan disesuaikan. Kualitas mutu bagaimana? Kualitas mutu tetap 100%. Pak, kenapa enggak dipotong 50? Karena kan SKP-nya 6 bulan, setengah tahun. Tidak, Bapak Ibu. Tetap 100%. Karena kalau seandainya nanti dipotong jadi 50%, nanti berpengaruh terhadap kinerja dari Bapak Ibu sekalian. Ada yang tanya kemarin, Pak, kuantitas outputnya itu diisi apa? Diisi apa yang telah dikerjakan atau yang dihasilkan. Contoh punya kami, punya saya, kebetulan ini punya saya yang kami jadikan contoh. Koordinasi penilaian ELAPKIN. Nah, ELAPKIN itu kami memasukkan nilai-nilai SKP punya Bapak Ibu di bulan Maret, April, dan Mei. 3 bulan saja. Nah, satu kegiatan. Kita entry-nya hanya 1 kegiatan. Setahun kita hanya 1 kegiatan. Nah, seperti nomor 2, fasilitasi penilaian kinerja. Kami lakukan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun berarti 12 bulan. 1 bulan sekali ada rekap nilai. Karena ini dipotong, karena ini menjadi 6 bulan, maka waktunya kami sesuaikan menjadi 6 bulan dan kuantitasnya kita sesuaikan menjadi 6 bulan juga. Baik. Kemudian juga dengan dokumen cuti, kami juga melaksanakan pengusulan dokumen cuti Bapak Ibu PNS selama 1 tahun. Karena ini SKP-nya juga 6 bulan, maka kami jadikan sesuaikan 6 bulan. Nah, silakan Bapak Ibu isikan di kolom yang warna kuning. Kemudian silakan dipilih atasannya. Bila mana staf dengan kasubag atau kasih dengan kepala bidang atau dengan kasubag dengan sekretaris, sekretaris dengan kepala dinas dengan sekretaris daerah. Monggo silakan bisa diisi. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti di bawah akan terkoneksi dengan sendirinya di sini. Jadi tinggal diisi di atas,
di bawah nanti akan mengikuti. Nah, setelah itu, Pak, kolomnya kebanyakan. Bagaimana cara menghapusnya? Silakan Bapak Ibu tinggal hapus di sini saja. Baiknya silakan dihapus. Nah, silakan dicetak kertas F4 landscape atau miring. Kalau A4 terlalu kecil Bapak Ibu, saya khawatir nanti tidak terbaca. Silakan dicetak F4 formatnya landscape. Tanggalnya ditanggali berapa Bapak Ibu? Silakan ditanggalkan tanggal 2 Januari 2021. Ingat Bapak Ibu, ini 2021 bukan 2022. Oke. Biayanya berapa? Silakan bagi pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dalam hal ini mungkin Kabid. Kalau di kecamatan mungkin ada yang kasih, silakan diisikan biayanya berapa. Bila mana bukan pejabat PPTK di tahun 2021, maka biaya ditulis kosong saja, strip. Bagaimana dengan angka kredit? Kemarin kami sudah 2 hari di Dinas Kesehatan. Silakan bisa disesuaikan, tidak harus dibagi menjadi 2. Silakan bisa disesuaikan, Bapak Ibu yang lebih paham, tidak harus dibagi menjadi 2. Contoh kemarin ada pelatihan. Pelatihan tidak harus 1 tahun penuh, bisa di semester 1 atau di semester 2. Bila mana dimasukkan di semester 1, berarti angka kreditnya full di semester 1, dan kegiatannya juga di semester 1. Berarti yang semester 2 kosong Pak? Ya, kosong. Atau sebaliknya, bila mana di semester 2 kegiatannya, berarti di semester 1 kegiatannya kosong saja, tidak perlu diisikan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke setelah itu, setelah SKP disusun, sasaran kerja disusun. Nah, ini Bapak Ibu, mohon dicek kembali. Sasaran kerja. Kalau kerja berarti adalah berarti apa yang kita lakukan. Berarti seperti contoh mengetik, mengonsep, menyapu, atau membuat, mengusulkan. Jadi apa yang menjadi kata kerja? Nah, seperti itu. Karena di sini di PP 46 itu masih mengenal kerja. Silakan diisikan kerjanya apa Bapak Ibu. Kerja sehari-hari saja. Tidak perlu yang terlalu, contoh kemarin ada Bapak Ibu, saya pernah kemarin itu ada waker. Jadi beliau itu penjaga sekolah. Pekerjaannya membuka dan menutup pintu gerbang. Boleh, karena memang itu pekerjaannya. Bayangkan Bapak Ibu, bila mana SD atau SMP-nya tidak ada wakernya, pintunya tidak ditutup, malah tidak aman, bahaya malah. Boleh dimasukkan. Sini boleh. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan di pengukuran. Nah, silakan Bapak Ibu isikan atau silakan disesuaikan yang berwarna kuning. Bila mana target sama dengan realisasi, maka nilainya menjadi 92. Mohon diingat kembali bahwa nilai SKP semester 1 sesuai PP 46 adalah maksimal 100. Nah, periodenya kapan? Silakan diisikan 2 Januari dengan sampai akhir bulan Juni. Kebetulan bulan Juni kalendernya 30 hari, 30 Juni. Nah, di bawah ini silakan ditandatangankan. Nah, kemarin langsung ada pertanyaan. Pak, di awal SKP Bapak atasannya Ibu Yunita.
Sedangkan di tanggal 30 kok berubah jadi Pak Handi? Apakah harus berubah, Pak? Tidak, Bapak Ibu. Ini adalah kasuistik di tempat kami. Jadi, silakan saat SKP disusun, tanggal 2 Januari, siapa atasan kita? Ketika tanggal 30 Juni, siapa atasan kita? Kebetulan tanggal 30 Juni, PPTK atasan langsung saya adalah Bapak Handi. Jadi di sini Bapak Handi. Bila mana tetap tidak ada perubahan, berarti tetap. Antara ini dengan ini berarti tetap. Tidak perlu diganti. Silakan Bapak Ibu disesuaikan yang ini, yang kuning. Kemudian bila mana Pak ini terlalu banyak, saya hapus, nggak bisa, tidak perlu dihapus. Silakan ini tinggal dicentang sini, terus yang 0 ini silakan dimatikan. Silakan Bapak Ibu tinggal cetak saja. Kertasnya tetap kita kesepakatan tadi, kertasnya folio, ini juga landscape atau miring. Nah, seperti itu. Baik. Sudah, setelah kita ukur, barulah kita nilai. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham dengan SKP ini. Silakan Bapak Ibu yang pejabat, silakan diisikan kepemimpinan. Nilainya berapa, Pak? Maksimal nilainya 100. Pak, saya tahun 2021 staf. Kalau staf, silakan yang warna kuning, silakan di strip saja, kemudian di enter. Sudah, itu saja. Ini sudah kami buatkan rumus, kami permudah Bapak Ibu untuk mengisi. Kami khawatir kalau seandainya ini masih menghitung sendiri, nanti rumusnya tidak sama, tidak standar. Kalau ini insya Allah sudah kami standarkan, kita sesuaikan dengan per-KBKN yang baru. Silakan, saya minta tolong untuk di sini atasan pejabat penilai. Mohon untuk diisikan di sini. Mohon untuk atasan pejabat penilai untuk diisikan. Bila mana kepala bidang atasan kita berarti atasan pejabat penilai, berarti kepala dinas. Bila mana staf berarti atasan pejabat penilainya berarti kepala bidang. Bapak Ibu, bila mana sudah disusun, mohon izin yang berwarna kuning tolong dikembalikan menjadi warna putih lagi, kemudian dicetak, biar tidak berwarna-warni SKP-nya. Nah, setelah ini silakan di warna putih, ini juga mohon untuk dikasih warna putih juga, sama seperti nanti yang di depan, mohon untuk dikasih warna putih. Kemudian SKP semester 1 siap untuk dicetak. Kemudian setelah kita nilai, ini tetap Bapak Ibu, nanti cetaknya bolak-balik, 1 lembar bolak-balik. Seperti ini. Silakan, nanti ini langsung akan terkoneksi ke sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu banyak-banyak mengetik. Kemudian setelah itu silakan dicetak semester 1. Silakan tinggal cetak saja, tidak perlu diedit, tidak perlu diapa-apakan, silakan tinggal cetak saja. Kertasnya tetap kertas F4. Kalau seperti ini sepertinya formatnya portrait ini, berdiri ini, tegak ini. Baik, ini yang semester 1. Mungkin barusan di chat ini kayaknya ada yang tanya. Tanggal penilaian dijelaskan juga. Oke, sudah. Jadi begini Bapak Ibu, tanggal penilaiannya tidak perlu diganti-ganti, itu sudah
pakai angka tanggal itu aja sudah saya rasa sudah cukup. Jadi Bapak Ibu tidak perlu diganti-ganti, itu sudah saya standarkan tanggal-tanggalnya itu. Terus tanggal penilaian, kertasnya, ukuran kertas apa juga F4. Oke, kertasnya F4. Mohon diulangi aspek kepemimpinan. Baik, kepemimpinan. Bapak Ibu, kepemimpinan G. Kepemimpinan. Baik, kami ulangi. Bagi pejabat, silakan diisi kepemimpinan yang di nomor 6. Oke. Bagi yang staf, silakan kepemimpinan di strip saja. Strip, jangan kosong, strip saja. Strip saja. Nanti akan muncul nilai di bawahnya. Strip saja. Seperti ini. Kalau ini diisi, seandainya pejabat, ini diisi 90, nilainya juga berubah. Pejabat itu kasih, kasubit, kasubag, sampai lini ke atas. Bapak Ibu, mohon diingat-ingat kembali, ini SKP tahun 2021. Jadi yang kemarin penyetaraannya masih Desember 30. Jadi ini masih menggunakan jabatan yang lama. Seperti saya, jabatan saya sebagai Kasubit Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN. Seperti itu. Jadi ini bukan semester SKP tahun 2022. Ada lagi chatnya. Bentar, ada yang libur bosan. Untuk tanggal 2 Januari itu hari Sabtu. Kalau pejabat mulai dari dinas kan libur. Oh, nggih Bapak. Kita mulai dari start awal. Start awal. Tanggal 1 tanggal merah, kita mulai dari start awal tanggal 2 Januari. Jika kuantitas target dan realisasi nilainya sama, apakah kualitas di kolom realisasi juga 100%? Kuantitas target dan realisasi nilainya sama. Apakah kualitas di kolom realisasi juga 100%? Kalau kualitas dan kuantitas target dan realisasi nilainya sama, berarti tinggal dilihat dulu Bapak Ibu. Bagaimana dokumennya, seandainya menyusun dokumen. Seandainya seperti di Bapeda menyusun dokumen RPJMD. Kalau sudah selesai, sudah sesuai aturan, silakan bisa diisi 100% juga. Bila mana masih belum selesai, masih jadi rancangan akhir, belum selesai, sudah ada dokumennya, satu dokumen sudah ada, tapi masih belum fix, masih ada proses seandainya masih ada evaluasi, belum evaluasi dan lain-lain, silakan bisa disesuaikan. Seperti itu. Kalau yang tahu isi dan teknis, Bapak Ibu sekalian yang paling tahu. Kalau kami mendorong Anda, mensupport Anda untuk memasukkan kerja Anda di tahun 2021 ke kolom SKP, baik yang baru maupun yang lama. Itu. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertanyaan nanti di sesi yang kedua. Kami lanjutkan di SKP yang semester 2. Nah, ada kemarin pertanyaan di kami. Pak, bedanya SKP semester 1 dan SKP semester 2 apa Bapak? Yang paling krusial. Ada temannya yang menyeletuk. Ya bedanya 1 dan 2. Nah, ini dia. Benar juga sih sebetulnya.
Bedanya, kalau di semester 1 itu masih menggunakan bahasa kerja, sasaran kerja. Berarti kalau Bapak ke kantor, mengetik, membuat dokumen, mengonsep, dan lain-lain, itu masih kata kerja. Berbeda dengan SKP semester 2. SKP semester 2 sudah menggunakan kinerja. Nah, kalau kinerja adalah apa yang kita hasilkan, bukan proses untuk menuju hasil. Berarti contoh tersusunnya dokumen RPJMD atau tersusunnya dokumen Renstra OPD. Nah, itu sudah bahasa hasil. Kemarin sudah kami jelaskan, contoh seperti bapak-bapak atau ibu-ibu, contoh ibu-ibu bangun pagi, kemudian ambil sepeda motor ke pasar, beli tahu, beli tempe, beli kecambah, habis itu pulang, masak oseng-oseng, jadilah oseng-oseng. Nah, bila SKP semester 1 ke pasar, beli tahu, beli tempe, memasak, itu yang dimasukkan di semester 1. Jadi masih bahasa proses. Kalau yang di semester 2 sudah menjadi oseng-oseng. Jadi oseng-oseng yang siap makan. Nah, itu bedanya. Kalau semester 1, Bapak Ibu masih menggunakan kata kerja. Ke pasar, beli tahu, beli tempe. Kalau semester 2 berarti oseng-oseng sudah siap makan. Nah, bedanya seperti itu. Jadi, tidak ada kata-kata memasak atau membeli atau seperti itu. Jadi langsung menukik ke hasilnya apa. Pekerjaan Anda itu hasilnya apa. Berapa kualitasnya, berapa outputnya, berapa biayanya, berapa waktunya, seperti itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sudah kita di setiap instansi itu kita sudah menyusun perjanjian kinerja. Ada yang tahu perjanjian kinerja? Perjanjian kinerja adalah apa yang kita janjikan kepada pimpinan kita selama 1 tahun ke depan. Targetnya apa? Saya ingin membuat apa? Targetnya berapa? Gunanya untuk apa? Nah, itulah perjanjian kinerja. Nah, mungkin kalau di sini mungkin Bapak Ibu masih banyak yang bingung. Seperti apa Pak perjanjian kinerja? Bolehlah kalau seandainya di OPD nanti boleh sharing dengan Kasubag Perencanaan. Di situ Bapak Ibu sudah dibuatkan. Terus saya stop share dulu. Di sini kami akan mencoba untuk contoh saja. Di sini ada contoh matrik peran hasil. Nah, kalau dikatakan kurang besar, memang kurang besar, tapi tidak perlu dibaca. Oke, mohon ini terlalu kecil memang, tapi tidak perlu dibaca. Jadi intinya itu ada pembagian tugas, ada pembagian pekerjaan dari atasan sampai ke lini staf. Contoh yang di sisi sebelah kiri. Ini perjanjian kinerjanya kepala dinas. Ada 2 perjanjiannya. Kemudian dilimpahkan ke kepala bidang. Kebetulan kepala bidangnya di sini kami contohkan kepala bidang kinerja dan penghargaan. Beliau mempunyai 2 perjanjian kinerja. Kemudian perjanjian kinerja punya kepala bidang dilimpahkan ke Kasubid.
Di sini kasubitnya. Nah, di sini sebetulnya ada 2. Terus kemudian dilimpahkan lagi ke staf. Nah, jadi di sini ada keterkaitan antara staf dengan pimpinan. Ada yang kemarin tanya, Pak, berarti apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan atasan kita. Betul, harus sesuai dengan atasan kita. Jangan sampai nanti atasan ingin ke utara, Bapak Ibu inginnya ke selatan. Akhirnya tidak nyambung. Nah, yang namanya pekerjaan itu haruslah linier, selaras dengan atasan kita. Pak, saya itu di kantor sebagai staf perencanaan. Berarti kalau linier saya harus jadi staf perencanaan, tidak boleh jadi stafnya di Kasubag umum. Boleh juga Bapak Ibu mengerjakan dokumen-dokumen di Kasubag umum. Namanya itu nanti menjadi di non-direct cascading. Kalau yang selaras itu namanya direct cascading. Kalau tidak selaras berarti non-direct cascading. Boleh, boleh, boleh. Sama seperti saya di sini. Ada yang berwarna hijau 2, ini selaras. Dokumen e-Lapkin dengan dokumen evaluasi. Tapi saya tidak hanya mengerjakan itu. Saya juga mengerjakan dokumen cuti. Tidak ada di tupoksi saya. Terus dokumen karis karsu. Terus sebagai admin LHKPN. Boleh, boleh. Nanti keterangannya non-direct cascading. Nah, ini contoh punyanya saya, Kasubit Penilaian Kinerja. Dokumen evaluasi kinerja. Kami mengambil atasan saya, persentase PNS yang berkinerja baik. Diturunkan, saya berjanji, nanti akan kami buatkan dokumen Pak, di semester 2. Berapa dokumennya? 6 dokumen. Oke, lanjut. Terus, saya akan mengusulkan dokumen e-Lapkin. Berapa dokumennya? 1 dokumen yang akan kita usulkan. Baik. Nah, itu perjanjian kinerja seperti itu. Terus, apalagi pekerjaannya? Saya akan menjadi pengusul cuti bagi PNS. Kemudian mengusulkan pembuatan dokumen karis karsu dan laporan LHKPN. Ini yang akan saya kerjakan di tahun 2021 semester 2. Oke, pimpinan oke, silakan langsung dimasukkan di SKP yang semester 2. Nah, ini berarti atasan langsung saya yang saya ambil kinerjanya persentase PNS yang berkinerja baik. Bagaimana cara memasukkan di semester 2? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu, kami mohon untuk dibuatkan database. Di sini ada berwarna merah. Database berwarna merah. Nanti yang berwarna merah tidak perlu dicetak. Warna merah ini untuk membuat tool Anda menjadi lebih mudah. Mohon untuk diisi kembali nama Bapak Ibu. Kemudian atasan langsung kita, nama instansinya, oke. Nah, tadi sudah dijelaskan rencana atasan langsung saya yang akan saya ambil. Persentase PNS yang berkinerja baik. Tadi juga sudah disepakati bahwa apa yang akan saya lakukan, pekerjaan apa yang, hasilnya apa yang akan saya lakukan, hasilnya apa. Saya ingin membuat dokumen evaluasi kinerja, silakan dimasukkan. Usulan cuti yang disetujui, silakan dimasukkan. Dokumen karis karsu yang diproses tadi,
Silakan Bapak Ibu masukkan rencananya. Kemudian LHKPN tepat waktu. Silakan dimasukkan. Dokumen ELAPKIN. Nah, kita coba satu aja dulu di sini. Nah, dokumen evaluasi kinerja. Apa yang mau saya buat? Dokumen evaluasi kinerja. Dokumen apa yang mau saya buat? Saya ingin membuat dokumen kinerja PNS yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan regulasi. Kira-kira berapa yang disusun? Karena ini 6 bulan, saya setiap bulan menyusun 1 dokumen. Berarti 6 dokumen. Terus, gunanya apa dokumen itu di sini? Gunanya apa? Penilaian kinerja PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini juga bisa nanti sebagai dasar proses penjenjangan jabatan. Bisa juga seperti itu. Targetnya berapa persen? Kita 100%. Periodenya berapa bulan? Karena tadi kita bagi menjadi semester 6 bulan. Biayanya berapa? Ini contoh. Nah, contoh, seandainya ada biayanya, silakan ditulis biayanya berapa. Kebetulan saya di tahun 2021 sudah tidak menjadi PPTK. Jadi saya biayanya kosong. Kalau kosong, silakan langsung dihapus saja. Bisa dihapus, di-delete saja. Itu di-delete. Itu di-delete. Berarti ini bisa langsung dihapus saja, di-delete. Seperti itu. Kemudian coba yang ke nomor 2. Usulan cuti PNS yang disetujui. Berapa usulan cutinya? 6 bulan itu. 100 dokumen. Oke, 100 dokumen. Prosentase usulan. Terus kalau usulan cuti yang disetujui, terus buat apa usulan cuti itu? Cuti PNS yang disetujui. Disetujui 100%. Periodenya berapa bulan? 6 bulan juga. Karena pengusulan cuti selama 1 tahun penuh. Baik, kita lanjut ke LHKPN. Nah, di sini. Laporan LHKPN pemerintah Kabupaten Probolinggo tepat waktu. Berapa dokumen yang akan diusulkan LHKPN? 124 dokumen. Terdiri dari kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala puskesmas. 124. Oke. Terus, kalau sudah diusulkan, apa yang diinginkan? Persentase LHKPN yang dilaporkan tepat waktu dan sesuai ketentuan dari KPK. Berapa persen? Kami inginnya 100%. Periode usulan LHKPN 3 bulan. Hanya 3 bulan saja. Biayanya berapa? Tidak ada biayanya. Nah, silakan Bapak Ibu buat seperti ini, tapi ini sudah tidak menggunakan bahasa kerja. Yang saya kasih warna hijau ini bukan bahasa kerja, tapi sudah menggunakan bahasa hasilnya. Apa yang Anda inginkan? Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah menyusun ini, ke belakang sudah tinggal cetak saja. Lebih mudah. Memang kami akui bahwa disinilah yang butuh tenaga. Silakan Bapak Ibu bisa sharing-sharing dengan teman-teman satu bidang atau sharing-sharing dengan Kasubag Perencanaan yang di sini yang lebih paham di sini. Baik, ini contoh dokumen saya. Setelah itu apa yang dibuat, Pak? Kita buat rencana SKP. Rencana SKP.
Ini bila mana masih banyak yang kosong dari bawah di bawah, nggak masalah. Tidak perlu dihapus. Silahkan abaikan saja. Kemudian buat rencana SKP. Bagaimana rencana SKP? Tinggal cetak saja. Nah, mohon di sini silakan disesuaikan. Bila mana pejabat administrator, silakan ini dihapus. Bila mana pejabat fungsional, silakan di administratornya dihapus. Seperti itu. Pilih salah satu. Silakan tinggal dicetak saja. Dicetak saja. Pak, ini banyak kolom kosong, terlalu banyak ini, terlalu panjang ini. Silakan bisa dipotong. Potongnya caranya bagaimana? Potongnya tinggal ini juga. Yang blank ini dinonaktifkan. Mohon untuk dilihat di sini. Ayo ke sini pelan-pelan. Di warna hijau. Bila mana masih dalam rencana, yang tanda tangan adalah PNS yang bersangkutan. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 1 Juli 2021. Mohon untuk tidak salah di tahun 2022. Nah, sudah seperti ini. Sudah. Kemudian silakan dibuat penetapan SKP. Nanti kita lihat bedanya di mana. Ini seperti ini. Penetapan SKP. Mohon ini juga disesuaikan. Nah, bila mana ini terlalu banyak, silakan juga bisa dipotong. Caranya juga tetap sama, blanknya juga dihilangkan. Oke. Bedanya di sini saja. Serta di tanggalnya. Bila mana masih menjadi rencana, tadi rencana. Nah, kalau rencana, tanda tangan pejabat, mohon maaf, bila mana masih rencana, adalah yang bertanda tangan adalah pegawai negeri yang bersangkutan. Kalau sudah ditetapkan, ada tanda tangan dari atasan langsung. Ada dari pejabat penilai kinerja. Siapa pejabat penilai kinerja? Pejabat penilai kinerja tetap atasan langsung kita. Sedangkan pegawai yang dinilai adalah kita yang menyusun SKP. Bedanya hanya itu saja. Nah, nanti ini langsung akan masuk dengan sendirinya. Tinggal cetak saja. Nah, rencana dengan penetapan SKP silakan dicetak tetap di kertas F4. Tapi kalau ini formatnya landscape atau miring. Kalau ini portrait terlalu kecil tulisannya. Tidak kelihatan, tidak terbaca. Silakan dicetak landscape atau miring. Nah, sudah penetapan sudah, kemudian kita nilai. Caranya nilainya bagaimana? Silakan dilihat di yang warna biru. Nah, mohon ini juga untuk disesuaikan. Ini disesuaikan juga. Disesuaikan. Silakan Bapak Ibu nilai di yang berwarna biru. Tadi saya buat menyusun 6 dokumen. Contoh, kita terrealisasi 6 dokumen. Periodenya 6 bulan, biayanya kosong. Terus usulan cuti, tadi kita mengusulkan usulan cuti 100 dokumen. Seandainya dalam 6 bulan tahun 2021 tidak sampai 100 dokumen, seandainya 80 dokumen.
nanti nilainya akan berubah dengan sendirinya. Cukup. Berarti kalau 100 dokumen berarti, loh Pak, realisasinya loh cuma 80. Berarti kita terlalu tinggi dalam menentukan target. Cara menghitung target bagaimana? Bisa menggunakan series 3 tahun ke belakang minimal. 2018, 2019, 2020 ditambah dibagi 3. Seperti itu cara untuk menyusun target. Sebaiknya target jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Biasanya kita nyusun dokumen cuti bisa sampai 100, kita kasih target 50 aja Pak, biar kinerja kita kelihatan baik. Jangan juga. Berarti kita salah menentukan target. Sebaiknya target disusun normal-normal saja. Seperti itu. Nah, dokumen karis karsu yang diusulkan. Seandainya 50 dokumen yang diusulkan, ternyata karena banyak CPNS, akhirnya dokumen karis karsunya banyak yang mengusulkan. Contoh 60 dokumen. Sangat baik. Kalau sangat baik kok nilainya banyak sekali Pak, 120. Padahal yang di semester 1 nilainya maksimal 100. Nah, Bapak Ibu nanti kita jelaskan tentang pemberian nilai di semester 2 sesuai dengan sesuai dengan Permenpan 8 tahun 2021. Nilainya saat ini maksimal 120. Silakan bisa diisi di sini. Ini jumlah LKP yang diusulkan 124, kemarin sudah diusulkan 124, periodenya 3 bulan. Silakan disesuaikan jumlah LAPIN 1 dokumen. Terus yang 00 ini bagaimana Bapak? Silakan ini juga bisa kemudian silakan ditandatangankan ke pejabat penilai kinerja. Sebetulnya Bapak Ibu, yang berhak memberi nilai ini adalah pimpinan kita, pejabat penilai kinerja, atasan langsung kita. Yang menilai ini seharusnya atasan langsung kita. Tapi bila mana beliau masih sibuk, bolehlah kita bantu. Sudah? Kalau sudah, kita minta tolong ini juga dikasih warna putih, biar tidak berwarna-warni. Nah, seperti ini. Dokumen siap dicetak. Siap dicetak. Kertasnya tetap pakai F4, formatnya landscape atau miring. Seperti itu. Nah, masih banyak Pak? Masih banyak. Setelah itu penilaian perilaku kerja. Silakan Bapak Ibu mintakan nilai ke pimpinan Bapak Ibu sekalian. Pak, saya tahun 2021 menjadi staf. Apakah kepemimpinan juga dimasukkan? Semua dimasukkan. Pak, kalau dulu ada 6 disiplin kerja. Disiplin kerja masuk di komitmen. Kepemimpinan dimasukkan juga, Pak? Dimasukkan. Karena di tahun 2021, tepatnya di semester 2, kita sudah mengenal penilaian 360 derajat. Jadi, kayak saya dinilai oleh rekan sejawat saya, dinilai juga oleh staf saya, juga dinilai juga oleh pimpinan saya. Jadi kepemimpinan juga diisikan. Nilainya berapa? Tergantung dari atasan kita yang memberi nilai. Kemarin ada guyonan, wah berarti harus bawa durian ke atasan kita. Monggo,
bisa sowan ke rumahnya, seperti itu. Nah, bila mana sudah selesai, oke, mohon izin, saya kasih nilai dulu, nilainya. Kita loncat sebentar, nilai. Baik, nah ini nilai Bapak Ibu. Nilainya adalah seperti ini, sesuai Permen PAN 8 tahun 2021. Kurang dari 50, sangat kurang. 50 sampai 69, kurang. 70 sampai 89 cukup. Nah, itu. Coba dicek kembali Bapak Ibu SKP-nya yang semester 1. Nilainya berapa? 80 sampai maksimal 90. Cukup. Tapi tidak apa-apa. Yang semester 1 menggunakan PP 46. Jadi tidak perlu diganti. Maksimal nilainya tetap 100. Nanti ada namanya konversi. 90 sampai 120 nilainya baik, 110 sampai 120 sangat baik. Bila ada ide baru. Terus apa bedanya 120 di sini yang hijau dengan 120 yang biru? Bedanya apa? Bedanya bila mana ada ide baru dan ide tersebut bisa dijadikan maksudnya ada piagamnya, ada penghargaannya, ada yang mengesahkan seperti itu. Ada. Contoh seperti di Bappedas itu ada namanya lomba inovasi daerah. Bisa seperti itu. Ide baru, tapi bila mana kita standar, kita nilainya itu tidak ada ide baru, berarti nilainya maksimal 120 baik. Terus kalau seandainya kita punya ide baru, berarti nanti ke depannya lanjut berarti sangat baik terus. Tidak, ide baru juga maksimal 1 tahun saja. 1 tahun, 1 periode penilaian. Seperti itu. Baik, penilaian. Silakan diisikan penilaiannya. Mohon untuk ini diisikan oleh penilai kinerja atasan langsung kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, silakan langsung dicetak ini. Dicetak saja. Tidak perlu diedit-edit, tidak perlu diapa-apakan. Silakan dicetak. Formatnya portrait. Kertasnya tetap F4. Sudah? Kemudian integrasi. Coba dilihat. Di sini nilainya 100,92. Integrasi 100,92. Coba di semester 1, nilai kita 90,60. Nilai 1 semester 1 90,60. Integrasi 90,60. Loh, 90,60 kok jadi 19, Pak? Harusnya kan 90,60. Nah, tadi sudah saya jelaskan, nilai Bapak atau Ibu dikonversi, dihitung ulang, di-reset ulang. Yang dulu menggunakan angka maksimal 100, sekarang digunakan angka maksimal 120. Jadi dikonversi. Dikonversi sesuai dengan regulasi yang baru. Sudah, tapi ini tinggal cetak saja, Bapak Ibu tidak perlu diedit dan lain-lain. Silakan tinggal cetak saja. Kemudian silakan di penilaian kinerja. Mohon izin, ini mohon yang saya kuning untuk ditulis secara manual di sini. Ini nanti nilainya sudah akan terisi sendiri, otomatis nilainya ini. Jadi nanti yang diisi hanya hijau ini saja. Di bawah nanti langsung terisi dengan sendirinya. Sudah, Bapak Ibu tinggal cetak saja. Mohon untuk dicetak. Kalau ini sepertinya kertasnya juga masih F4 dan formatnya portrait ini. Bawah. Nah.
Bila mana sudah, mohon ini untuk diputihkan kembali. Mohon untuk diputihkan kembali. Setelah diputihkan, silakan bisa dicetak ke kertas F4. Nah, ini bagi pejabat yang fungsional belum menerapkan angka kredit. Kemarin saya ada pertanyaan, Pak, semester 2 itu kok tidak ada angka kreditnya ya di SKP? Betul, di format SKP semester 2 tidak ada angka kredit. Coba kita cek lagi, mulai dari rencana SKP, tidak ada angka kredit. Penetapannya juga tidak ada, penilaiannya juga tidak ada. Nah, terus bagaimana Bapak dengan angka kredit kami yang tadi kita sesuaikan 6 bulan? Berarti rendah kami angka kreditnya? Tidak. Angka kredit nanti bisa dimasukkan, ada formatnya lagi. Kita cek angka kreditnya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dibuka namanya form keterkaitan angka kredit di nomor 3. Nah, coba kita share screen dulu. Share screen. Jadi Bapak Ibu nanti silakan di download, ada 4. Silakan di download, ada 4. JPT, JA dan JF, angka kredit, contoh matrik peran hasil. Ini contoh, bukan harus seperti itu. Ini contohnya. Nah, silakan Bapak Ibu buka form keterkaitan angka kredit. Kita share screen lagi. Bapak Ibu silakan bagi yang menggunakan angka kredit, tenaga medis, tenaga guru, silakan buka di format A.4.1 keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional. Pak, saya itu kemarin difungsionalkan Pak, maksudnya kita di bulan Desember. Kita kan bulan Desember kemarin di passing menjadi fungsional yang tanggal 30. Apakah mengisi ini? Tidak. Yang kemarin in passing tanggal 30 Desember tetap menggunakan SKP dan menggunakan nama jabatan. Karena tanggal 30 masih ada masuk tanggal 31. 331 itu kita anggap sudah tanggal 30, sudah akhir tahun. Jadi yang mengisi ini tenaga medis sama guru, mungkin di Satpol PP juga ada. Nah, kinerja utamanya silakan di sini tadi dilihat kinerja utama. Coba kita lihat punya saya tadi, kita contohkan punya saya. Kinerja utama. Kinerja utama. Nah, seperti ini kinerja utama. Kinerja utama. Nah, nanti yang ini yang dimasukkan di kinerja utamanya. Yang ini dimasukkan di kinerja utamanya. Silakan di copy, dimasukkan di sini. Silakan dimasukkan di kinerja utamanya nanti di sini. Nah, silakan dimasukkan di sini. Terus butir kegiatan yang terkait. Coba Bapak Ibu lihat yang di semester 1. Silakan dimasukkan di sini. Yang di semester 1 silakan dimasukkan di sini. Dengan bisa dipecah, ini diterkaitkan dengan yang di mana, di butir kerja yang mana. Silakan dimasukkan di sini, butir kegiatan yang terkait, outputnya berapa, dan angka kreditnya berapa, sisa kekurangannya. Seperti itu. Silakan yang kemarin sudah membuat,
Contoh seperti kemarin ada angka kreditnya dalam 1 tahun 0,20, semester 1 0,10, semester 2 0,10. Jadi kalau dijumlah semester 1 dan semester 2 hasilnya tetap sama 0,20. Jadi angka kredit dimasukkan di form terpisah, tidak menjadi satu kesatuan di format SKP yang baru. Seperti itu. Nah, terus berapa dokumen Pak yang harus kita cetak mulai dari semester 1 sampai dengan semester 2? Kita ulang lagi. Yang harus dicetak mulai semester 1 sampai dengan semester 2. Silakan. Yang warna biru, SKP, pengukuran, penilaian, semester 1, silakan dicetak. Ini yang semester 1. Kemudian yang semester 2, ini semester 1 sudah 4. Semester 2, silakan dicetak mulai dari rencana SKP, penetapan SKP, penilaian SKP, penilaian perilaku kerja, semester 2, integrasi dan penilaian kinerja. 11 dokumen. Ada yang tanya kemarin, Pak, kok banyak sekali? Inggih, mohon maaf, karena memang regulasinya seperti itu. Bagi yang tadi mengisi di angka kredit, mohon nanti juga dicetak form keterkaitan angka kredit. Berarti yang menggunakan angka kredit menjadi 12 dokumen. Berapa lembar, Pak? Kalau lembarnya saya tidak paham, karena semakin banyak isiannya, semakin banyak juga lembarnya. Seperti itu. Dicetak berapa kali, Bapak? Bila mana Bapak Ibu nanti ada yang minta tanda tangan ke pimpinan di sekretaris daerah atau di asisten, bisa dititipkan di tempat kami di BKD. Berapa? Kalau di tempat kami itu dua set, dua bundle. Jadi 12 dokumen itu dicetak di 2 bundle. Nah, deadline-nya kapan SKP 2021? Mohon izin, mohon maaf, yang kemarin dari Dinas Pendidikan maupun dari Dinas Kesehatan, mohon izin kami ralat, untuk deadline SKP, dimohon untuk masuk ke BKD maksimal tanggal 15 Februari 2022. 15 Februari 2022. Kemudian ada nilai minimum. Nah, Bapak Ibu, kami jelaskan kembali, SKP tidak harus nilainya naik. Jadi seandainya tahun ini 90, tahun depan 92, tahun depannya lagi 94, tahun depannya lagi 96, tahun depannya lagi 98. Tidak harus seperti itu. SKP untuk kenaikan pangkat harus berada di kategori baik. Kategori baik berapa? 90 sampai 120. Jadi, Bapak Ibu yang mau mengajukan kenaikan pangkat harus berkategori baik minimal 90. Seperti itu. Nah, kita buka lagi nilai SKP. Nah, Bapak Ibu wajib untuk kategori baik di ring 90 sampai 120. Syukur-syukur kalau seandainya Bapak Ibu ada yang nilainya sangat baik, bila ada.
Baik, kami akan stop share. Kemudian mohon untuk teman-teman untuk mengisi daftar hadir. Mohon izin sertifikatnya tidak langsung terbit hari ini juga karena kebetulan pimpinan masih belum ditandatangan oleh pimpinan. Kami akan kirim dan kami akan informasikan di kemudian hari. Sertifikat akan dikirim ke alamat email masing-masing yang sudah terdaftar. Mohon pastikan alamat emailnya sudah betul dan sesuai dan masih aktif. Nanti sertifikat akan dikirim ke alamat email masing-masing. Bapak Ibu, mohon izin, tadi sudah kami bacakan pertanyaan. Terus untuk yang sesi ini kami buka untuk 3 pertanyaan saja. Karena hari ini hari Jumat juga waktunya juga pendek. Baik Bapak Ibu, kami oh ini sudah. Ini yang pertanyaannya nih, Mbak. Sudah. Baik, kami bacakan dulu ya. Nanti yang resen, sebentar. Untuk pejabat penilai para kasih di kecamatan siapa? Kalau kasih di kecamatan penilainya camat. Kemudian atasan pejabat penilainya menggunakan asisten berapa? Sesuai dengan surat edaran dari bagian organisasi menggunakan asisten 1, asisten pemerintahan dan kesra. Kalau Januari sampai dengan Juni atasan penilai beda. Penilaian pakai pejabat yang mana? Atasan penilai beda. Januari sampai dengan Juni atasan penilaiannya beda. Penilaian pakai yang mana? Pejabat yang baru. Pejabat yang baru. Pejabat yang baru. Jadi SKP-nya yang bulan Januari ditandatangankan karena di tanggal 2 Januari itu masih pejabat yang lama, silakan tanda tangan pejabat yang lama. Terus Juni, tanggal 30 Juni, pejabatnya siapa? Kalau pejabat baru, silakan dinilaikan dengan pejabat yang baru. Kalau mutasi per April bagaimana? Kalau mutasi per April Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu yang semester 1 membuat 2 dokumen SKP. Jadi dengan dokumen semester 2 totalnya menjadi 3 dokumen SKP. Bagaimana caranya? Per April berarti Bapak Ibu membuat dokumen SKP Januari, kemudian diukur bulan Maret. Kemudian bulan April buat lagi SKP dan diukur bulan Juni. Jadi membuat 2 SKP di semester 1. Terkait dengan jumlah angka kredit semester 1 untuk guru, apakah jumlah di kolom bawah seperti SKP yang lama? Maksudnya terkait dengan jumlah AK semester 1 untuk guru, apakah jumlah di kolom bawah seperti SKP yang lama? Jadi gini Bapak Ibu, kalau terkait dengan angka kredit, itu yang lebih paham Bapak Ibu semuanya. Tidak harus semester 1 dengan semester 2 itu dibagi atau dipotong menjadi 2. Tidak harus seperti itu juga. Contoh sederhana saja. Kemarin ada yang melakukan penilaian kelas, lomba penilaian kelas. Dilakukan di semester 1. Berarti kalau sudah dilakukan di semester 1, ada angka kreditnya, tidak perlu dimasukkan di semester 2. Dan angka kreditnya tidak perlu dipotong, dibagi 2. Tidak perlu disesuaikan. Berbeda hal bila mana dengan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas selama 1 tahun penuh. Berarti SKP semester 1 6 bulan dan SKP semester 2 juga 6 bulan. Terkait angka kredit silakan disesuaikan. Seperti itu. Nah, nomor 5, bagaimana untuk tenaga pendidik atau guru untuk formulir sasaran dan penilaian capaian kerja? Formulir capaian kerja. Nah, kalau yang di semester 1 itu silakan disesuaikan. Tadi sudah lihat, kita lihat lagi share screen-nya.
Bapak Ibu yang di semester 1 bisa langsung dinilai diukur di sini di kolom warna kuning. Kalau biaya kosong. Terus untuk formulir sasaran capaian kerja kita coba di capaian kerja. Penilaian kinerja atau capaian kerja? Capaian kerja. Atau maksudnya perilaku kerja ya. Kalau perilaku kerja juga tetap ada kepemimpinan juga. Seperti itu. Untuk guru apakah juga mencantumkan biaya? Tidak, guru tidak mencantumkan biaya. Untuk nilai SKP dan semester 1 dan semester 2 apakah dikonversi ke konversi yang sesuai Permen-Pan RB nomor 8? Iya, dikonversi. Jadi di sini 90,60 akan dikonversi menjadi 109,50. Ini kalau yang dari Disub ini Pak, dari Disub ini monggo main ke tempat kami saja Pak. Ini kalau yang lainnya kebanyakan di semester 1 yang mutasi. Kalau yang di semester 2 monggo main aja sudah ke BKD. Karena nanti kami sesuaikan dengan yang mutasi di semester 2. Kalau yang mutasi di semester 1 lebih mudah. Kalau yang di semester 2 nanti itu rumusnya akan berbeda. Seperti itu. Kalau yang dari Disub, monggo Bapak atau Ibu, kalau ada waktu silakan mampir ke tempat kami. Baik, kami buka untuk 3 pertanyaan. Silakan dari UPT PKB Disub, terus Sarwana 71 dan Supardi. Baik, untuk 3 tersebut silakan dibuka kameranya maupun mikrofonnya. Silakan. Bila tidak jadi bertanya, silakan raise hand-nya untuk dimatikan. Baik, Sarwana 71, Supardi, dan Relmi 7I. Kalau menambah baris di file di atas, apa tinggal kopas? Boleh. Bisa kok yang di semester 2 bisa. Insert row, terus kalau yang semester 2 banyak itu saya rasa nggak perlu nambah kolom, itu saya buatkan banyak kok. Oh, Realme 7, salah kirim. Oke. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan. Atau mungkin ini kegiatan ini mohon izin juga kami rekam. Nanti setelah kegiatan ini akan kami linkkan dengan alamat BKD kami. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload video ini nanti di alamat link BKD. Adakah contoh yang fungsional atau guru? Sama, JF itu juga nomor 2 itu sama. Jadi hanya ada 3, JPT, JA, dan JF. JF itu semua, untuk semua. Pak,
Kalau kebingungan, apakah boleh mendatangkan narasumber dari BKD? Kalau seandainya semua ngundang saya tidak masuk-masuk ke kantor, Bapak Ibu. Insya Allah bisa kok, bisa, karena belum kenal saja. Pak Windy tolong dijelaskan direct cascading dan non-direct cascading. Jadi gini Bapak Ibu, direct cascading itu sebetulnya seperti ini. Yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu itu direct cascading. Nah, non-direct cascading seperti apa? Itu menjadi tugas pokok, bukan menjadi tugas pokok kita, akan tetapi itu juga menjadi tugas kita keseharian. Contoh, seandainya seperti ini, ada staf seperti saya dulu, ingat saya menjadi staf di perencanaan, kemudian diminta tolong untuk menjadi pejabat untuk mengerjakan di pemeliharaan barang-barang. Jadi itu bisa masuk juga di kinerja kita, tapi itu non-direct cascading. Kita lakukan, tapi tidak berhubungan langsung dengan atasan kita. Tapi kita juga punya target. Seperti itu. Jadi seperti saya ini Kasubit penilaian kinerja tahun 2021. Tapi saya juga sebagai operator admin HKPN. Tidak nyambung itu ke atasan saya. Tapi itu menjadi tugas saya dan ada kinerjanya, yaitu non-direct cascading. Kalau sebagai PJ Kades di bulan September dimasukkan di SKP semester 2 yang dibuat bulan Juni. Bagaimana Bapak pimpinan? Kalau PJ Kades di semester 2. PJ Kades kan perbantuan. Masuk di tugas tambahan apa tugas utama? Kalau saya itu tugas utama deh. Tugas tambahan ya. Oke, kalau PJKD silakan di semester 2 dimasukkan di tugas tambahan, nilainya 1. Boleh Ibu Ria, boleh silakan bertanya. Boleh. Aduh, kalau butir kegiatan nakes ikut Permenpan tahun 2003, kami kalau masalah seperti itu kami tidak sampai ke situ Bapak Ibu ranahnya. Kami mendorong Anda, mensupport Anda untuk memasukkan kinerja Anda ke dalam SKP yang baru. Kalau masalah butir kegiatan dan lain-lain, Bapak Ibu yang lebih paham. Dia Pak Solikin boleh bertanya. Atau kalau Pak Solikin silakan turun ke lantai 1 saja. Itu aja sudah wes. Gak usah tanya di chat. Kita selesaikan dengan kekeluargaan. Apakah masing-masing indikator harus melampirkan bukti? Bapak Ibu, yang penting atasan atau pejabat penilai Anda sudah setuju, tidak perlu dilampirkan buktinya. Sudah seperti itu. Atasan langsung Anda yang paling paham. Untuk guru, atasan pejabat penilai siapa? Kalau guru kepala sekolah, atasannya kepala sekolah, kepala dinas, langsung. Mohon petunjuk untuk penulisan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai langsung. Kan sekda. Bentar, ini dari Genting ini. Mohon petunjuk untuk penulisan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai mengikuti SE terbaru atau tidak. Jika mengikuti SE atau JA seperti sekretaris untuk format lama menjadi penilai atasan langsung dan atasan pejabat penilai sekda, tetapi di SE Kecamatan Genting. Main aja sudah Bapak Ibu, Kecamatan Genting. Saya bingung saya mengartikannya. Bentar. Untuk PJKD yang perlu diisi berarti dari sport database semester 2 nggih. Oh, berarti PJKD-nya baru semester 2. Kalau semester 2 ya semester 2 saja. Kalau mulai dari Januari silakan isi semester 1 dan semester 2.
Pak Windy, untuk di database di kolom rencana kerja tetap pakai kata dokumen atau laporan atau ditambah kata pemenuhan. Yang penting hasil. Yang penting hasilnya. Yang penting hasilnya. Yang penting hasilnya apa? Indikator hasilnya apa? Kalau Bapak atau Ibu membuat dokumen, ya hasilnya dokumen. Terus dokumennya untuk apa? Gunanya untuk apa? Berapa dokumennya? Seperti itu. Jadi sekarang itu bukan menyusun dokumen, mengetik dokumen, memverifikasi dokumen, validasi dokumen, dan lain-lain. Sudah. Yang pasti sekarang itu dokumen. Apa? Untuk apa? Gunanya untuk apa? Berapa jumlahnya? Seperti itu. Pak, tanggal 15 Februari deadline SKP untuk semua kah atau hanya yang akan KP? Kalau bisa semua ya. Soalnya kami di bulan Maret itu ada penilaian Elapkin. Inggih. Nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu molor-molor, nilai Elapkin kita nanti jadi jelek. Yang kemarin saja, yang tahun 2020, itu nilai Elapkin kita 85%. Berarti masih ada 15% orang yang belum, 15% pegawai yang belum memasukkan data SKP. Nah, kalau nanti yang hanya untuk kenaikan pangkat, yang isi sedikit. Kalau bisa semua, nggih. Diusahakan semuanya mengerjakan SKP. Kalau nanti terlalu lama tidak dikerjakan, nanti ilmunya jadi hilang nanti. Udah. Untuk kegiatan PKB, guru di semester 2 tahun 2021, untuk AK dimasukkan di mana? Tadi dimasukkan di keterkaitan dengan angka kredit. Sudah ada di form nomor 3. Silakan dimasukkan di situ. File bisa di-download, monggo boleh. Di mana nggih? Ada. Bentar, saya kasih link. Pak, saya kurang paham untuk format keterkaitan angka kredit. Baik, kalau keterkaitan angka kredit, kita share screen lagi. Jadi di sini Bapak Ibu silakan rencana kerjanya dimasukkan di sini. Terus butirnya, butir yang Anda kerjakan silakan dimasukkan di sini. Butirnya apakah sama? Boleh Pak dengan semester 1? Boleh. Silakan dimasukkan di sini nih, di sini. Nanti tinggal dikaitkan di butir yang rencana yang mana. Butirnya yang mana di semester 1 dikaitkan dengan rencana kinerja yang dari semester 2. Terus outputnya apa? Terus angka kreditnya berapa? Nah, itu. Sudah, ini saja. Angka kreditnya yang dipakai ini. Kalau yang di SKP tidak ada angka kreditnya. Jadi di SKP itu murni kinerja Bapak Ibu sekalian. Angka kredit ada form tersendiri dan penilaiannya ikut dengan penilaian yang dengan sesuai dengan regulasi tentang angka kredit. Seperti itu. Maaf Pak, mungkin saya terlewat. Untuk CPNS apa sudah mengerjakan SKP? Sudah mengerjakan SKP. Semuanya mengerjakan SKP. Jadi SKP untuk PNS. Mohon maaf Bapak, jika ada jabatan fungsional tertentu tetapi ditugaskan di tempat yang lain, tidak mengerjakan fungsional tertentu, bagaimana menyusun SKP-nya? Itu tetap Bapak Ibu, itu yang Bu Yayu itu, yang di fungsional tertentu tapi ditugaskan di tempat lain itu hanya tugas tambahan. Tugas tambahan hanya 1 nilainya. Tetap wajib mengerjakan di fungsional tertentunya. Kalau yang di tempat lain itu tugas tambahan. Seperti itu. Untuk kepala sekolah, kepemimpinannya apa diisi Pak? Semuanya diisi. PNS semua diisi yang di semester 2. Yang di semester 2 semua diisi. Kemarin ada guru yang tanya, saya kan guru, tidak punya staf, tapi guru kan juga punya murid. Seperti itu.
Oh, kalau CPNS apakah dimulai bulan Januari atau mulai TMT? TMT Pak ya. Kalau CPNS dimulai saat TMT. Nggak mungkin kan kalau PNS masuknya April, dimulainya Januari. Boten, langsung April saja. Pak Windy di uraian tugas cukup pakai kata dokumen atau laporan atau ditambah pemenuhan dokumen laporan. Atau boleh terpenuhinya atau tersusunnya dokumen atau laporan gitu. Link absen kirim lagi. Mas Arya, Mas Jiban, tolong link absennya. Oh, apa perbedaan antara tugas tambahan dan non-direct cascading? Oh, karena tadi dijelaskan non-direct cascading adalah tugas harian tapi bukan tugas pokok. Baik, begini. Sebetulnya kalau tugas tambahan itu adalah kita kegiatan sosial, kegiatan sosial yang mendukung kegiatan sosial tapi mendukung instansi. Contohnya seperti kita ikut dalam tim COVID atau Bapak Ibu mengikuti tambahan untuk memperoleh ilmu. Contoh seperti mengikuti diklat atau bagi PNS mengajar di diklat, seperti itu. Hanya seperti itu. Kalau tugas tambahan yang non-direct cascading, itu sifatnya bukan tugas tambahan. Sifatnya adalah pekerjaan yang kita kerjakan, tapi tidak sesuai dengan tugas pokok kita sehari-hari. Jadi, seperti contoh, seperti saya penilaian, tapi saya juga dimintai untuk sebagai admin LHKPN. Itu juga menjadi kegiatan saya, tapi tidak nyambung. Maksudnya tidak nyambung, tidak selaras dengan atasan kita, tapi juga menjadi target di kinerja kita. Seperti itu. Kalau bisa contoh untuk eselon 4 JPA. JPA. Saya tahunya JPT dan JA. Kalau JPA ini apa, Pak? JA. JA ada sudah tadi. Sudah ada semua. Sudah ada formatnya. Kalau P3K apa juga buat SKP? Nah, di sini dia. Pak, P3K, Pak. Nah, Bapak Ibu, di Permen 8 itu aturannya masih untuk PNS. Nah, kami masih berkoordinasi, kami juga masih mencari ilmu, mencari tambahan bukti-bukti pendukung untuk SKP bagi SKP dan penilaian untuk P3K. Mohon bersabar. Bukan berarti kami mendiskreditkan P3K, tapi memang aturannya masih seperti ini. Ya, dokter gigi yang jadi kapus, maka tugas tambahannya adalah kapus, sedangkan tugas pokoknya sebagai jabatan fungsional dokter gigi. Ya, betul. Sudah tadi direct cascading dan non-direct cascading. Tolong di-share contoh SKP JPA. Apa JPA itu? Saya bingung kalau JPA. Ada 3 SKP. JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi, JA, Jabatan Administrator, dan JF, Jabatan Fungsional. Kalau JPA apa nggih, Pak? Nggih? Kalau kasubag perencanaan di kecamatan tetap pakai JF fungsional. Udah. Semester 1 pada formulir sasaran kerja di kolom kegiatan tugas jabatan untuk staf diawali menggunakan kata kerja. Nggih, kalau yang di semester 1 menggunakan kata kerja semuanya. Semuanya menggunakan kata kerja. Kalau semester 2 menggunakan kata hasil atau kinerjanya. Seperti itu. Pak, yang mutasi di semester 1 buat 2 SKP. Sudah, tadi sudah kita jelaskan. Monggo diulang lagi, nanti bisa di-download videonya. Betul, JA. Sudah tadi ada JA atau JA atau JF. Sudah ada itu formatnya. JF dengan JA sama formatnya. Mas Dudi, untuk exit laporan SKP jika TTT 3 orang berarti ada keberatan dari delay, mohon disesuaikan dengan
dengan PP 30 apa tidak harus dicetak 2 lembar, yang satu TTD yang satu di atas. Untuk sheet laporan SKP, jika TTD tidak TTD 3 orang, berarti ada keberatan dari yang dinilai. Mohon bisa. Untuk penilaian angka kredit semester 2, boleh. Bapak Ibu, yang mempunyai aturan standar baku, silakan menggunakan aturan standar baku tentang angka kredit. Kalau kami prinsipnya, formatnya kita mendorong Bapak Ibu untuk memasukkan SKP sesuai format. Tapi kalau Bapak Ibu yang fungsional, itu sudah punya format pakem, standar pelayanannya. Silakan sesuaikan dengan itu saja, lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengusulan Februari sampai dengan 1 Maret 2022 atau menggunakan SKP iya, menggunakan semester ini juga, semua menggunakan SKP ini. Bapak Ibu, silakan semuanya, baik yang tidak kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, semua PNS di Kabupaten Probolinggo menggunakan SKP 2 semester ini. Bapak Ibu, saya rasa materi dari kami sudah kami akhiri sampai sekarang sudah hampir jam 11. Mohon izin, kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Manakala seandainya Bapak Ibu kurang puas, bolehlah kalau seandainya ada acara kekerasan, bolehlah mampir di tempat kami. Tapi bila mana berkenan, nanti bisa diulang-ulang kembali. Mungkin Bapak Ibu masih bingung, karena memang belum kenal. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mohon untuk perkenalan dulu. Insya Allah nanti bisa lebih paham. Baik Bapak Ibu, kami bukan berniat untuk menggurui atau seperti bagaimana, tapi kami mendorong Bapak Ibu untuk memasukkan kinerja Anda di SKP semester 2. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya, kurang lebih 2 jam ini. Kami akhiri perjumpaan kali ini di belajar sinau bareng jilid 1. Mungkin nanti ada sinau bareng di jilid 2 tentang bagaimana penyusunan SKP tahun 2022. Kami saat ini masih menyusun konsep Perbup penilaian kinerja tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri perjumpaan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan ke pimpinan. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan dari narasumber kita, Mas Windy. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ini ada yang sudah cukup paham, ada yang setengah paham, ada yang masih bingung. Kami menyadari hal itu karenanya lah ada SE dari Menpan maupun terakhir dari BKN, bagaimana di tahun 2021 kita semua harus latihan istilahnya untuk transisi ke 2022 ini bisa full menyusun SKP yang sudah berbasis kinerja, karena yang SKP sebelumnya kan masih berbasis kerja. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mewakili dari Kepala BKD Kabupaten Probolinggo, terima kasih atas perhatian, antusiasme yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya, para ASN, para PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Semoga ke depan kita lebih baik lagi, dan izinkan kami untuk mohon diri, mohon pamit. Kita ketemu lagi di seri Sinau Bareng untuk seri-seri berikutnya.
yaitu kami rencanakan untuk penyusunan rencana SKP 2022, sosialisasi e-stamina dan presensi mobile. Baik, itu saja kami dari bidang kinerja. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.